1 Subtema 1 Pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi penggunaan kata baku dan kata hubung dalam PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang kedua, menganalisis dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, dalam kehidupan sehari-hari dengan bergotong royong. Sahabat, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nyanyikanlah lagu Indonesia Pusaka. Sebelum melakukan kegiatan ataupun sesudahnya, cucilah tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air yang mengalir. Makan makanan yang bergizi seimbang, olahraga secara teratur, dan istirahat yang cukup. Sahabat, setiap kali kita menggunakan kalimat, kita akan memakai kata baku. Kata baku adalah kata yang benar dari segi penulisan maupun segi ejaan yang tercantum dalam PUBI. Adapun ciri-ciri kata baku adalah 1. Bentuk tetap dan tidak berubah-ubah. 2. Tidak terpengaruh bahasa asing maupun bahasa daerah. 3. Penggunaannya sesuai konteks dalam kalimat, bukan bahasa percakapan sehari-hari. Dan yang keempat, memiliki arti yang pasti, tidak rancu, dan tidak berlebihan. Sahabat, berikut ciri-ciri kata tidak baku. Umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Dipengaruhi oleh bahasa asing maupun bahasa daerah. Ketiga, mengikuti perubahan zaman. Dan bentuknya mudah berubah. Contoh penggunaan dalam kalimat. Kata baku. Resep obat adik harus segera ditebus di apotek. Adik, penulisan dan ejaan sudah benar, bukan adek. Di apotek, penulisan sudah benar dan ejaan juga benar, bukan ditulis apotik. Kedua, bulan November tahun depan aku ulang tahun. Kata bakunya adalah November, bukan November. Berikutnya, penggunaan kata tidak baku dalam beberapa kalimat. Pertama, belum apa-apa kok udah nyerah, nggak malu nih. Penggunaan kata tidak bakunya di sini ada kata nyerah, udah, dan enggak. Yang kedua, anak muda zaman now suka dengan hal-hal baru. Zaman now. Harusnya zaman dan now ini adalah dari bahasa asing. Bagaimana sahabat? Sudah pahamkah untuk penggunaan kata baku dalam beberapa kalimat? Berikut ini adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Abjad baku, tidak bakunya adalah abjad. Aktivitas, bukan aktivitas. Huruf V dan F. Penulisan yang benar, baterai, bukan baterai. Besok, bukan esok. Cendera mata, bukan cindera mata. Cedera, bukan cidera. Dipersilakan, bukan dipersilahkan. Di sini tidak menggunakan H, di sini menggunakan H. Ini yang tidak baku. Diesel, bukan diesel. Embus, bukan hembus. Ekstrem, bukan ekstrim. Foto, bukan foto. Ini dari serapan bahasa asing. Hakikat, bukan hakikat. Baiklah sahabat, ayo kita coba untuk mencari kata baku yang lain sebanyak-banyaknya. Pelajarilah, pahami, lalu buatlah 5 kalimat yang menggunakan kata baku. Penggunaan kata hubung atau konjungsi antara lain 1. Menghubungkan
menghubungkan antar satu kata dengan kata yang lainnya dalam sebuah kalimat. Kedua, penghubung antar satu kalimat dengan kalimat lainnya. Adapun ciri kata hubung atau konjungsi adalah: 1. Jika menghubungkan antar kata, letaknya sering di tengah kalimat. Jika menghubungkan antar kalimat, letaknya sering di awal kalimat kedua. Memiliki subjek yang sama baik ketika menghubungkan kata atau kalimat. Dan sering diikuti dengan tanda baca koma. Adapun jenis kata hubung adalah: 1. Kata penghubung koordinatif. Fungsinya menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat yang memiliki kedudukan setara atau sederajat. Contohnya, dan, atau, tetapi, sedangkan, melainkan, lalu, kemudian, padahal. Kedua, kata penghubung subordinatif. Fungsinya menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak sama derajatnya. Contohnya, ketika, sejak, kalau, jika, supaya, biar, seperti, sehingga, setelah, andai, bagai, ibarat, karena. Sahabat, berikut ini ada contoh paragraf. Ayo kita cari bersama-sama mana yang termasuk kata tidak baku, lalu diubah menjadi kata baku, dan mana saja yang termasuk kata penghubung. Silakan kalian cermati dan pahami mana saja yang terdapat kata tidak baku, lalu ubahlah menjadi kata yang baku. Sahabat, mengapa kita perlu bergotong royong? Semangat gotong royong itu didorong oleh suatu alasan, yaitu bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia tergantung pada manusia lainnya. Manusia perlu menjaga hubungan baik dan perlu menyesuaikan dirinya. Oleh karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial. Perilaku gotong royong telah dimiliki bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Gotong royong merupakan kepribadian bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong royong itu sendiri adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan bersifat sukarela. Sahabat, lalu apa saja manfaat dari gotong royong? Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, meringankan sebuah beban pekerjaan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas. Keempat, menumbuhkan sikap tolong-menolong. Kelima, menyelesaikan suatu tantangan secara bersamaan. Keenam, dapat mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan rasa solidaritas. Dari kesimpulan tadi, kita bisa mengambil nilai-nilai positif dalam gotong royong, yaitu kebersamaan, persatuan, rela berkorban, tolong-menolong, dan sosialisasi. Demikian sahabat, apa yang sudah disampaikan ini, kalian diharapkan bisa melaksanakan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Hai, bagaimana sahabat Dunia Education? Semoga kalian lebih memahami pembelajaran kali ini. Apabila kalian mengalami kesulitan, tanyakanlah pada bapak atau ibu guru kalian di sekolah masing-masing. Terima kasih ya untuk perhatiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.